Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Sudah mau kapal, Pak? Nah, yang sudah berada di tempat silakan untuk duduk. Tamu yang datang nanti Haji Jarod Saiful Hidayat. Sini aja nggak apa-apa. Ada tokonya udah ada. Pak Jarod, Pak. Boleh Pak, sini dulu Pak. Dulu Pak, sebentar Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini beliau ketuanya. Nah, bareng sama Bapak kalau boleh. Gitu. Apakah selain itu nanti relokasi itu seberapa besar akan mengurangi banjir di Jakarta, Pak? Yang pertama itu yang mendapatkan konsentrasi itu yang pertama warga kampung pulau terlebih dahulu. Ya enggak? Itu yang perlu dipikirkan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah ada normalisasi ya, insya Allah ya, itu aliran sungai Ciliwung itu menjadi lebih lancar, lebih bersih, lebih baik. Dan kedepannya sungai Ciliwung itu kan kita gunakan untuk ekowisata. Saya sudah mencoba menarik gitu ya. Jadi itu bisa dijual untuk ekowisata ya. Daripada warga itu cuma rekreasinya itu di mall ya, di kafe kan nggak bayar. Itu kan bisa di sungai, sungainya bagus kan gitu kan ya. Jadi kedepannya seperti itu. Tapi saya di sini dalam rangka untuk bersama-sama Forum Pemuda Betawi. Ini yang di garis depan nanti untuk membantu pelestarian lingkungan kan gitu Pak Rahman. Nah, Agenda itu apa saja Pak langkah-langkah? Agendanya apa? Pak kamera Pak. Kenapa? Pak agenda hari ini apa nih Pak kalau untuk Silaturahmi. Siapa yang membangun tali silaturahmi, insya Allah akan diperpanjang usianya. Amin. Dan diperbanyak rezekinya. Betul. Banjir yang Januari ini rencana akan semakin meningkat curah hujan, Pak. Ya, kamera Pak. Nanti kita bicarakan banjir bukan di sini, banjir di Solo. Nanti Pak ya. Pintu air Pak ya. Yes. Ya, di sini ya Pak ya. Oke Pak. Oke ya. Ini, ayo. Ini pembinaan generasi muda dulu nih. Iyalah. Lingkungan. Di Jakarta dalam acara Bulan Bakti Pemuda 2014 bertemakan Pemuda Jakarta. Selamat datang kepada Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ini yang punya kota-kota di Jakarta. Bang Pendi. Pak Pendi. Ketemu lagi sih, mantep. Iya. Yuk. Sehat, Ini Ajis DPD, Bang. Nah ini. Iya, Ajis Kafia. Masih muda, luar biasa. Sempat ketemu sama saya cuma berapa bulan ya. Ini Hazinda. Gubernur. Karena ada berusukan terus ya. Iya, saya juga Yang ngelitikin Ahok dulu. Tapi insya Allah udah dimediasi. Ngelitikin aja. Oke, silakan. Kami kira sudah cukup karena sebelum kita memulai acara ini kita saksikan.
di tengah-tengah kita yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Kahpia, hadir juga mewakili Majelis Adat Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat dan rombongannya. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Pemuda Betawi Bang Rahmat AS. Yang kami hormati Majelis Tinggi Adat Budaya Betawi, Adat Betawi. Dalam hal ini ada Pak Effendi Yusuf, orang tua kita, Pak Rusti Saleh, pimpinan-pimpinan Ormas Betawi, penasehat Forum Pemuda Betawi, Jenderal Asmi, pengurus Bangus Betawi Pak Aziz Ambadar, kemudian juga rekan-rekan sahabat-sahabat lama saya, senator Betawi, ada 2 senator di sini. Yang satu senator periode 2009-2014, Bang Pardi. Yang satu lagi penggantinya, Bang Ajis. Beliau juga saya kira merupakan kader utama dari Forum Pemuda Betawi. Tepuk tangan buat kita semua. Bang Ajis ini periode sekarang, ya. Bang Pardi jangan salah tempat. Kemudian juga tampak hadir di sini banyak teman-teman dari, ada Ketua Forum Yayasan PRS ya. Kemudian juga dari teman-teman Forum Pemuda Betawi Jakarta Selatan yang saya kira merupakan sohibul bait dan hasil kerja keras beliau juga selama ini, dan pada dan lingkungan hidup. Karena dari dulu ada nama Pasar Minggu, ada nama Kebon Jeruk, ada nama kampung yang nama-nama buah lah ya, jeruk purut dan sebagainya. Itu pada isinya adalah memang basis masyarakat agraris dari masyarakat Betawi sendiri. Jadi kalau hari ini Bang Hairudin masih eksis, berarti beliau mewarisi nilai-nilai tradisi nenek moyang kita keseluruhan. Ini bakti dicontoh buat generasi muda. Atas nama Forum Pemuda Betawi, saya selaku panitia perlu melaporkan Pak Wagub dan Bapak pimpinan lainnya bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari Forum Pemuda Betawi yang sudah ketiga kali. Pertama kita bermain di hutan kota Srengseng, kemudian di pinggir Kali Ciliwung, daerah Jakarta Timur, sekarang di pinggir Kali Pesanggerahan. Nah, Kali Pesanggerahan ini sebagai informasi yang saya dengar dan belajar dari beliau, Bang Haji Hairudin, ini merupakan kali yang berada di titik perbatasan barat wilayah ibu kota Jakarta. Jadi kalau Pak Wagub nyebrang sebentar pakai getek ke depan, itu udah masuk wilayah Tangerang Selatan, wilayah Provinsi Banten. Kalau sebelah selatan nyebrang, itu sudah masuk ke Depok, Provinsi Jawa Barat. Jadi betul-betul ini daerah penyangga ibu kota yang saya kira kelestarian betul dijaga. Nanti bisa setelah ini acara ada rangkaian
Ya semacam kalau di puncak T-walk ya, kalau di sini mungkin river walk, jalan pinggir sungai gitu ya, pinggir kali. Jadi bisa dilihat, dan saya kira ini memang merupakan wujud karya nyata anak-anak Betawi, dan Forum Pemuda Betawi juga konsen untuk hal seperti ini. Nah, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari event tahunan yang biasanya kita bermain di bulan Oktober pada saat peringatan Sumpah Pemuda. Cuman karena memang terkendala banyak kegiatan lain yang akhirnya bisa diselenggarakan di akhir tahun ini, yang insya Allah dengan dihadiri Pak Wagub. Saya lupa Pak, di sini juga ada Sefko Jakarta Selatan, mohon izin. Beliau juga yang saya kira cukup proaktif lah ya dalam hal menjaga aset DKI yang berkenaan dengan penataan lingkungan hidup dan tata kota. Nah, kemudian saya perlu laporkan juga bahwa Forum Pemuda Betawi sendiri sebagai salah satu organisasi kepemudaan di lingkungan Ibu Kota DKI Jakarta, yang intinya adalah pemuda-pemuda kaum Betawi sebagai penerus perjuangan pemuda kaum Betawi tahun 28 zamannya Pak Husni Tamrin, yang hari ini tidak hanya ansi anak Betawi, nanti akan dijelaskan oleh Ketua Umum, tapi sudah mengajak mengikut sertakan semua anak-anak muda Jakarta, karena kita ya Pak Ketua ya. Karena beliau saya kira sudah memimpin ibu kota, berarti sudah jadi bagian dari masyarakat Betawi sendiri untuk ke depan lebih baik lagi. Dan terakhir, saya kira demikian yang perlu saya laporkan. Sekali lagi saya mohon maaf jika penyelenggaraan ini kurang maksimal. Hal-hal yang saya kira ada di hadapan kita adalah wujud kesederhanaan aja. Kita tidak ingin berlebihan juga, seperti Pak Wagub saya lihat tadi agak lama, mungkin koridornya telat ya Pak, atau nggak pakai koridor. Dan saya kira ini satu hal yang luar biasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, siapa lagi kalau bukan Bang Rahmat HS. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Jarod Saiful Hidayat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Hadir di sini Bang Effendi Yusuf, tokoh Betawi paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Bang Pendi sebagai anggota Majelis Tinggi Bamus Betawi, mantan anggota DPD RI. Ada juga Haji Endang nih yang suka ngelitikin Ahok. Mudah-mudahan sembuh karena beliau memang agak kurang sehat. Insya Allah. Memang tidak dikenal FBR seperti FBR karena kita nggak pernah berkelahi. Kita menjadikan bagaimana generasi muda berkarakter Indonesia, berwatak Betawi. Banyak yang sudah dihasilkan oleh Forum Pemuda Betawi. Salah satunya Ajis ini Lemhanas Pemuda jebolan Forum Pemuda Betawi. Saudara Erwin juga itu Lemhanas Pemuda. Semua kita lemhanaskan. Kok bisa? Bisa. Karena Ketua Umum Forum Pemuda Betawi juga alumni Lemhanas Pemuda. Nggak ada yang nggak bisa di Forum Pemuda Betawi. Oleh karena itu Pak Wagub, kalau seragamnya merah putih ada lambang Garuda, ini adalah seragam yang memang kita pilih akhirnya. Kita ingin membangun generasi muda Betawi yang punya karakter, yang punya karakter kebangsaan. Kalau dia punya karakter kebangsaan, di dadanya ada lambang burung Garuda, lalu di sebelah kanannya ada bendera merah putih, saya yakin generasi muda Forum Pemuda Betawi tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu hadir di tengah-tengah kita 300 pemuda yang insya Allah masa depan Betawi ada di tangan mereka. Jadi perlu diketahui, saya memilih tempat ini sebenarnya saya tadinya tidak tahu mengenai kawasan ini. Saya terinspirasi karena ngelihat Bang Haji Hairudin di televisi sering banget main di kali, main di getek. Saya ingin membuat kegiatan di sini dan ternyata saya salah. Ternyata Bang Hairudin ini bukan hanya penerima Kalpataru, bukan hanya pemerhati lingkungan yang sudah diakui oleh mancanegara, tapi beliau juga kalau saya lihat Allah kasih keleluasaan rezeki. Pikiran saya cuma segitu doang, nggak taunya banyak banget yang dia punya di kawasan ini. Tepuk tangan untuk Bang Haji Hairudin. Dan beliau setelah saya cerita dengan beliau, beliau sangat care terhadap pembinaan generasi muda berbasis lingkungan, di mana anak muda kudu tahu yang namanya tanaman, kudu tahu yang namanya
tanaman khas Betawi yang ada di sini. Kudu tahu bagaimana budidaya bambu, budidaya rebung, budidaya ikan yang ada di sekitar sini, yang nanti akan diedukasi kepada teman-teman yang 300 ini. Kita nanti akan wisata kawasan namanya. Anak-anak muda ini akan diberikan pendidikan mengenai bagaimana membudidayakan hal-hal yang ada di sini. Kawasan dan lingkungan. Terima kasih sekali lagi buat Bang Hairudin. Dan perlu diketahui oleh Pak Wagub juga bahwa Forum Pemuda Betawi punya 3 kegiatan unggulan. Salah satunya adalah kegiatan ini yang kita namakan Bakti Pemuda, Bulan Bakti Pemuda. Dan satu hal juga yang paling penting, karena Wagubnya ini masih baru, walaupun 2 kali jadi wali kota di Blitar, tapi di Jakarta beliau masih belum lama. Kita semua harus membantu program pemerintah DKI Jakarta. Kalau seandainya malas ngebantuin Ahok, minimal bantuin Wagub kita. Tepuk tangan yang meriah. Dan satu hal lagi yang perlu diketahui oleh Pak Wagub, bulan yang lalu kita baru pulang keliling Eropa. Anak Betawi duafa bisa foto di Menara Eiffel, ini luar biasa. Dan ini juga di sini disposisinya wali kota Jakarta Selatan. Wali kota berhalangan disposisi kepada Pak Wahyu selaku Seko. Tapi Allah berkehendak lain. Saya secara pribadi ketemu tidak sengaja dengan Pak Wagub, dan ternyata Pak Wagub masih mengenali saya, Rahmat HS. Tim sukses Pak Jibowo yang kalah. Hari ini kita tidak bicara kalah, saya bilang Pak Wagub. Hari ini mari kita bangun Jakarta sama-sama. Saya mohon Pak Wagub datang ke acara saya. Dia jawab insya Allah, dan hari ini hadir. Tepuk tangan buat Pak Wagub. Negeri itu masuk ke kawasan, di pinggir-pinggirnya tuh ada pusat-pusat perbelanjaan souvenir Betawi. Oleh karena itu ini juga bisa dirancang bagaimana caranya masuk ke kawasan ini lebih leluasa dan bisa langsung berdialog dengan masyarakatnya. Karena wisata kreatif ke depan bukan hanya sekedar tampilan yang di panggung, tapi wisata kreatif adalah bagaimana para turis lokal maupun turis mancanegara bisa melihat destinasi wisata yang asli kehidupan. Luar biasa, luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bang Jarot. Dia jadi warga kita kan, Bang Jarot. Kemarin Mas Jarot. Bang Pendi, ini teman abang gue ikut jenderal ini datang kemari, alhamdulillah. Bang Oding, mana Bang Oding? Masih kenal sama gue Bang Oding. Bang Rahmatnya lebay ngomongnya. Bangetan. Terima kasih ya. Saya nggak bisa bicara kayak Ustadz ya. Gua kan tambang jawara. Tapi beda, tambang jawara hati adem. Inilah saya sebagai anak Jakarta Betawi. Ya. Cuma gue bilang sama Bang Rahmat, gue dicatat kagak mau anak-anak Forum Betawi gitu ya, muda Betawi. Kata dia ada gitu ya. Bukan, gua di Belgia diundang, di Belanda, di Afrika diundang. Buset, di Bamus kagak diundang, lu Oding lu. Enggak apa-apa. Tapi bagian ini saya rasa kekompakan, rasa persaudaraan kita sebagai anak Jakarta Betawi ya. Ini Jenderal yang kedatang kemari, perlu banget berarti. Pak Wali Kota, Pak Seko ini panjang. Kepengenan saya, kenapa sih tahun 91 saya boleh bersihin sampah Pak Wagub ya, dari jalan kaki dari Gunung Pangrango sampai Kapuk Muara, Mandalawangi itu namanya kan air pesanggerahan. Judulnya kesel. Protes Jawara tuh bukan ya demo misalnya ngata-ngatain orang, tapi gua ngelakonin ya. Bagaimana hari bulan bersihin sampah di kali ya. Sampai 5 hari 6 malam 136 kilo jalan kaki udah kayak Joko Tingkir. Ini saksinya Bang Jarot. Ini ada bola dunia
ada Amerika, ada Afrika, itu Indonesia tengah-tengah. Ini tuh 17 tunggak ini adalah dulu teman-teman yang ikut petualangan bahasa, kalau bahasa Bang JIR itu survei, kita tuh pengen tahu. 17 orang itu yang ikut dulu petualang naik ke Gebong Pisang. Ini nih tonggak nih. Ya. Ya. Sampai Kapuk Muara cuma karena saya komandan, kalau kagak sampai ke laut gengsi dong. Jadi saya Bang Jarod, saya yang sampai sendiri. Itu 17. Jadi 17 orang lah yang ikut di dalam ekspedisi 5 hari 6 malam sepanjang 136 kilo. Itu tahun 91. Itu bukannya saya lagi nyari uka-uka. Gue pengen tahu ngapa Jakarta kobak diuruk tuh, Bang Oding tuh udah banyak kobak tuh diuruk, udah gak ada kobak ya. Kali dikecilin, kesel kan kita. Makanya sampah tiap hari saya angkutin Bang Jarod ya teman-teman. Sekarang sampah saya itu ya ngolah sampah itu 10 truk satu hari. Jadi duitnya nggak dari Jokowi, nggak dari gubernur, enggak. Duitnya sekarang kan dari langit kita mah. Duitnya itu boleh pengolahan. Jadi sekarang ini pengolahan sampah yang diakuin kita ini secara independen 10 truk 5 gerobak 10 gerobak dari kali, yang lain dari kawasan Pondok Indah termasuk diolah di sini. Beda Abang. Kalau Abang cuma mindahin sampah di Bandar Gebang, gua ngolah. Biarin. Biarin di meja panas. Nah, itulah saya pengen Jakarta. Saya kalau malam Jumat dongeng Bang Jarod ya. Tentang dongeng apa sih Pesanggerahan? Apa sih Ciliwung? Apa Cisadane? Dongeng itu satu mindset dengan peradaban orang Jakarta. Itu kan karakter. Ya gue bilang tampang jawara, arti adem. Tahu nggak arti jawara? Jawara itu bagaimana musuh jadi sahabat, itu jawara. Ikhlas, tawadu, menghargai setiap perbedaan, punya sikap keberanian, itu sang jawara namanya. Tong, gue pengen anak-anak muda Betawi mental sang jawara ya, jawara. Gitu. Nah itu Pak Jarod, kenapa ini ini kawasan 42 hektar, ya kita selalu kerjasama dengan sahabat-sahabat saya, Pak Camat, Bu Lurah, segala macam, saling terus, saling edukasi, saling memberi semua gitu loh. Nah ditanam ini hampir 40.000 lebih, ya. Sebagian sih ada sedikit sih tanaman DKI, tapi sebagian besar ini adalah bagian karyanya kelompok Sangga Buana dan anak-anak Jakarta Betawi. Ngapa Pak Jarod saya pengen begitu? Gue diundang ke Cina, ceritanya mengeri. Jadi begitu di Cina itu ada pohon gede cerita tentang desa kerajaan Cina. Itu wisata pada datang Bang. Iya, wisata pada datang. Begitu gue juga, kenapa sih gue kali Pesanggerahan, gue kan punya dongeng. Dan dari situlah saya punya rasa bahwa Jakarta punya nilai historis tentang peradaban wisata biologi. Itu yang harus kita gali Bang. Nah, hal itu saya pengen ke depan, karena itu tempat riset Pak Bang Jarod ya, tempat riset tentang pengembangan edukasi peternakan, edukasi biologi. Saya diundang ke Belgia kemarin ini tahun 2008, keren Tambang Bulu gue diundang. Ya, anak Jakarta satu-satunya diundang ke Belgia tentang masalah konferensi internasional bambu. Bang Jarod, begitu gue dengar bambu konservasi internasional itu yang ketuanya Prancis, gue rasanya jengkel, bahasa kamu kita Bang Oding jengkel ya. Iya, yang gue tahu Prancis kan yang punya cuma cemara. Kalau kita nanam bambu Bang Jarod apa? Jangan, nanti banyak kuntilanak. Iya, banyak pula miskin. Gue jawab Bang Jarod, kuntilanak makan banyak di mall. Begitu. Nah inilah gue pengen tenang Jakarta, punya edukasi, punya tentang wisata, pengembangan budaya. Itu yang kita jual besok tentang anak-anak pemuda Jakarta. Itulah saya pengen Jakarta kembali lagi kepada nilai-nilai peradaban tentang bagaimana kultur Jakarta. Saya sebelum habis ngomong ini gue pantun dikit ya. Gue nasihat, kepiting menjepit kerang di lubang batu. Pasang kuping biar terang. Nih cucu Bang Jampang pesen, Jakarta jangan banjir mulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi banyak memberikan inspirasi buat kita semua. Berharap mudah-mudahan ke depan akan serta Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat, anggota DPD RI,
Bang Haji Ajis Kabia, Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, dan Dewan Adat Tinggi Majelis Bamus Betawi. Dipersilakan. Guru besar, Jawara. Tokoh dunia nih. Setelah penandatanganan dilanjutkan dengan penyerahan nota kesepakatan antara Forum Pemuda Betawi dengan Hutan Kota Sangga Buana mengenai pemberdayaan pemuda terhadap lingkungan menuju usaha ekonomi kreatif. Dipersilakan dan diabadikan foto bersama. Rapi dah. Ntar jadi milik kita nih abis ini. Milik kita. Emang udah. Mari saya pengen Pak Wagub foto di Iya nanti. Nanti Habis sambutan. Aku coba dari sini kan? Iya nanti. Oke, Terima kasih ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam Jawara. Niru ya. Jadi Bang Khairuddin, salam Jawara. Maknanya sangat dalam Jawara itu. Yang saya hormati Pak Aziz Kahwa, ini teman saya di DPR selama 2 bulan ya, belum 2 bulan, belum 3 bulan saya Pak Oding langsung ditaruh sini Bang Oding, tempatkan di sini pindah. Wih, ini luar biasa, lengkap sini sudah. Bang Rahmat nanti jadi saksi juga tuh, iya nggak? Iya nanti tanda tangan terakhir tuh. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan saya minta nanti juga sebagai saksi kerjasama antara Forum Pemuda Betawi dan Sangga Buana. Yang saya hormati Bang Effendi Yusuf, tadi banyak memberikan masukan pada saya, Bang Rusdi Saleh, kemudian ini Bang Rahmat, Bang Oding. Saya betul ketemu sama Bang Rahmat di Balai Kota malam-malam, dia ngingetin Pak Jarod, ana dong Bang Jarod. Oke siap, insya Allah saya akan datang. Kalau saya janji insya Allah datang, saya pasti datang, tenang saja. Yang saya banggakan Bang Khairuddin, sang jawara lingkungan yang luar biasa. Bagaimana ya nanti Jakarta itu juga bisa melakukan regenerasi sehingga ada Bang Khairuddin jawara-jawara yang lain yang betul-betul bisa merawat lingkungan kita, bisa merawat taman hutan kota, bisa merawat empang-empang kita, sungai kita, ya, supaya Jakarta betul-betul layak huni dan nyaman bagi kita semua. Tanggung jawab kita ini Bang, bagaimana menciptakan seperti beliau ini. Beliau ini saya sudah dengar namanya berapa tahun yang lalu dari satu media yang khusus menyoroti tentang sosok beliau. Pada saat saya datang di Jakarta tahun 2010, datang ke sini tahun 2012 ketemu sama Bang Rahmat, dalam benak saya kapan ya saya bisa ketemu sama Bang Khairuddin. Saya ingin belajar bagaimana mencintai lingkungan itu secara total, secara ikhlas ya, secara tidak sekedar mencari rezeki, tapi betul-betul menanam kebaikan demi kemanfaatan seluruh warga Jakarta. Luar biasa. Saya tadi ngomong-ngomong sama Bang Effendi, Pak Jarod, saya bilang macam-macam, ini gimana ini 42 hektar ini. Saya bilang, Pak Pras, tolong ya ini jangan sampai dialih fungsikan. Jangan sampai dialih fungsikan.
ditambah, dan ditambah. Saya sering menceritakan, kalau pola pembangunan DKI Jakarta sama seperti beberapa tahun yang lalu, saya bukan mengancam, tapi saya memperingatkan, 20 tahun Jakarta ini bisa tenggelam. Ketika lahan-lahan terbuka hijau, empang-empang ditutup, semuanya ditutup, resapan tidak ada, sungai kemudian dirusak. Siapa yang merusak? Kita sendiri. Sampah dibuang kemana-mana, tidak ada peduli dari kita semua. Ya, coba, saudara-saudara, kita menghadapi yang namanya global warming, pemanasan global. Pemanasan global itu akan diikuti dengan peningkatan tinggi air laut. Ya, itu naik bisa 1,5 meter, bisa 1 meter. Jakarta dengan banyaknya mall, saya perlu sampaikan di sini, bukan saya anti mall sekali lagi ya, tapi Jakarta ini adalah satu kota dengan jumlah mall terbanyak sedunia. Terbanyak sedunia. Betul nggak? Cukup, saya bilang begitu. Cukup. Ya. Kemudian apartemen, perumahan dan sebagainya. Kita sama sekali tidak memikirkan Jakarta 20 tahun ke depan seperti apa, 15 tahun ke depan seperti apa. Ketika insya Allah saya masih diberikan umur panjang, saya tidak mau menyaksikan ini tenggelam dan anak-anak kita akan menjerit kemudian memaki-maki kita karena ulah kita, mereka menderita di Jakarta ini. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Ya. Permukaan tanah di Jakarta itu turun, Bang Rohman. Turun. Kenapa? Karena air bawah tanah itu disedot terus. Kalau kita foto dari bawah, itu bumi kita ini, bumi ini, ya, dalamnya itu sudah bolong-bolong, keropos, kroak-kroak, bahasa Jawanya kroak-kroak katanya gitu ya, keropos, boncel-boncel, boncel itu bedundul, nah, kroak-kroak ya. Belum lagi ya, kawasan di atas sana hutan digunduli, berubah fungsi menjadi villa, berubah fungsi menjadi rumah-rumah mewah di sana ya. Hujan datang dari sana masuk ke Jakarta, air laut akan meningkat menjadi tinggi, dan itu sumur pompa-pompa kita tidak akan mampu memompa itu ke laut karena secara tinggi. Jadi apa Jakarta? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, makanya saya bilang sama Bang Rohmat, saya harus datang karena yang menjadi garda depannya yang bisa menyelamatkan lingkungan ini nanti ke depan adalah para pemuda dan pemudi kita. Para pemuda Betawi inilah yang di depan. Ya, untuk cinta lingkungan. Saya sangat kaget ketika masuk ini, ciri pemuda Jakarta adalah cinta lingkungan. Inilah yang harus kita gerakkan bersama. Tidak bisa ini hanya diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jakarta saja, tidak bisa. Tidak bisa diselesaikan oleh Pak Pras saja, Pak Oding saja, Bang Asis saja, tidak bisa. Kita sama-sama ini, gotong royong. Saya tadi menyaksikan tarian yang luar biasa. Tarian katanya Nyai, Lenggang Nyai. Saya perhatikan apa unsur yang ada di situ. Bukan hanya gerakannya yang dinamis, bukan hanya keceriaan anak-anak kita yang menarikan itu, tapi saya melihat ada gotong royong di antara ketiga penari ini sehingga menampilkan satu tarian yang indah dinikmati, dan gotong royong itulah yang menjadi ciri dari pemuda Betawi. Gotong royong itu. Bung Karno pernah bilang pada kita semua, pernah berpesan pada kita semua, berikan saya 10 pemuda, seorang pemuda yang progresif revolusioner, niscaya aku akan pindahkan Gunung Semeru dari tempatnya. Kami akan geser Gunung Semeru itu. Sekarang di sini laporan dari panitia Bang Iwan tadi, 300 pemuda DKI. 300 pemuda DKI itu yang benar-benar berintegritas, bertanggung jawab, mempunyai satu daya inovasi dan kerja keras. Niscaya
kita akan mampu selamatkan Jakarta. Niscaya 20 tahun ke depan Jakarta akan menjadi satu ibu kota negara Republik Indonesia dan sangat dihormati, sangat disegani oleh negara-negara yang lain. Ini persoalannya. Sedih rasanya kalau saya sudah nyusuri Bang Hairudin Sungai Ciliwung, kami susuri itu, ya. Saya senang banget, demen banget, meskipun belum 10 hari menjadi wakil gubernur, ya, bisa keliling kemana-mana, lihat situasi, bicara sama warga, ngomong dari hati ke hati. Saya susuri Kali Ciliwung itu. Saya tidak bisa membayangkan Kali Ciliwung yang tahun 91 ketika Bang Hairudin menyelusuri itu dari Bogor sampai ke Muara, ya, sekarang tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Bahkan di sekitar Kampung Pulo itu cuma lebarnya 1,5 meter. Bayangkan. 7-Eleven ada itu. Saya tidak tahu itu. Tapi semakin mengecil, semakin mengecil. Terus di situ kita coba lihat susuri itu ada WC terpanjang. Mandi, cuci, buang air di situ. Itu saudara kita. Itu saudara kita yang perlu kita perhatikan. Rasanya setelah saya menyusuri Kali Ciliwung itu, begitu saya sampai ke rumah Bang Odin, itu saya nggak bisa tidur. Kepikiran terus. Ketika hujan deras, saya kepikiran terus bagaimana ya saudara-saudara kita di bantaran sungai itu. Kita harus punya rasa empati itu. Dan kita harus mampu menyelamatkan mereka. Saya tadi malam sama Pak Pras itu ke Bang Basuki Cahayapurnama, saya sudah sampaikan saya ke sini. Oke, dia bilang, Mas Jarod kirim salam untuk pemuda Betawi dan anggaplah saya juga bagian dari warga Betawi. Kita harus hati. Kritik boleh kritik ke saya saja, ya enggak, Bang Rahmat? Kalau kritik ke saya saja, iya dong. Kritik boleh, bisik-bisik boleh, teriak-teriak juga boleh. Ya, demo boleh, silakan. Demo boleh, banyak pun boleh, silakan, tidak apa-apa, ya. Tetapi gini, coba lihat, kalau kita demo besar-besar situ, siapa yang dirugikan? Apakah itu efektif? Apakah itu baik? Ya, tidak. Saya naik taksi, kalau ada demo seperti itu, sopir taksi itu ngedumel tuh, aduh Pak, rezeki kami akan jadi hilang, kan gitu ya. Rezeki kami akan hilang, ya nggak? Ini macetnya luar biasa. Bu, kita dialog seperti itu kan enak, kan gitu Pak Haji. Nah, udah dapat teman sekarang, enak. Sekarang nggak ada demo kayak gitu lagi Bang Pras, tenang saja. Inilah, ya, demo masa kita boleh. Lebih baik sama Bang Hairudin, kita demo lingkungan untuk bersihkan ini. Kita demo di sini, ya nggak? Itu lebih produktif. Empang-empang, nah saya mikir tadi Bang Hairudin tadi cerita begitu, ya, nanti kita dirajui. Ada nggak sekretaris kota Jakarta? Ini masih muda, awas kamu kalau tidur, tidak boleh tidur kau, ya, apalagi hujan-hujan seperti ini, ya, tidak boleh tidur. Coba pikirkan di sini dibikin pelatihan untuk peternakan, perikanan, ya nggak? Kemudian kita tanami tanaman-tanaman langka. Kemarin saya sudah ketemu sama Dinas Pertamanan dan Pemakaman, saya bilang, masih ada nggak pohon menteng itu? Masa ada taman menteng, pohon menteng nggak ada? Ya nggak? Ada nggak itu gandaria masih? Saya khawatir adik-adik kita tuh tahu nggak tanaman gandaria? Nggak ngerti, ya, nggak ngerti. Tanami dong gandaria. Ada pala nggak? Tahu nggak tanaman pala? Padahal ada kebun pala, betul nggak? Hah? Nggak ada. Nah, saya sudah instruksikan taman-taman itu, ya, harus menyelamatkan, ya, pohon-pohon langka, tanaman-tanaman langka khas Betawi yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Bisa di sini bikin. Apalagi yang sekarang mau hilang itu, ya, banyak kan. Nah, saya minta itu ada Gandaria City, tanaman gandaria nggak tahu tuh. Ada taman menteng, gimana sih tanaman menteng nggak ada tuh tahu, ya nggak?
Saya kemarin ketemu sama Bu Mega ditunjukin, rot iki lo tanaman menteng itu, iki lo tanaman gandaria itu. Oh itu toh, oh iya. Baru tahu, ya baru itu tahu. Makanya ya saya tidak akan menurunkan kebodohan saya. Ya tolong itu ditanam supaya tahu betul. Sehingga ada ciri khasnya. Ini yang kami butuhkan bersama. Ya sekali lagi selamat, kita siap Pak Rahmat. Ya. Untuk betul-betul Pak Rahmat untuk menjalin Bang Khairuddin, jangan segan-segan. Saya senang sekali kalau Bang Khairuddin pakai seperti itu, kemudian ketemu saya di balai kota, kan gitu Bang Haji ya. Waduh, ini saya akan tunjukkan. Ini beliau ini harus bisa menjadi inspirator bagi kota-kota yang lain di Indonesia dengan kecintaan beliau. Ya, sama-sama bisa nggak kira-kira kita jaga sungai kita jaga lingkungan kita. Kita pilahkan sampah itu sejak dari rumah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Yang organik kemudian diolah di sini. Kalau tadi katanya berapa truk tuh Bang Khairuddin yang diolah di sini? 10 truk ya. Kalau perlu Pak Sekota itu ditambah kalau bisa 20 truk sampai 50 truk saja bisa. Karena saya sudah instruksikan beberapa taman kota, hutan kota itu sekaligus tempat pengolahan ya sampah menjadi pupuk organik ya, pupuk organik tetap ada di situ ya, ada pengolahan itu. Kemudian pupuknya untuk taman-taman kita dan untuk warga kita yang membutuhkan gratis kita akan olah pupuk itu ya, sampah tas kresek gitu, plastik gitu. Gregetan saya, gemes gitu loh ya. Ini gimana sih? Kok tidak ada tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan kita? Saya dukung Bang Rahmat, pemuda Betawi pasti cinta lingkungan. Kalau tidak cinta lingkungan berarti kebetawiannya patut diragukan. Ya, dipertanyakan. Katanya lagi, gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tanam bunga sepatu dan bunga melati. Kita bersatu karena kita sudah sehati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Gubernur Provinsi Jakarta Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat yang telah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita lanjutkan dalam RI dan seluruh tamu undangannya. Iya, enggak. Cari ya, pala belum ya? Masa kebun pala nggak ada masalah. Gila. Belum ada ya. 30 lewat ribuan mobil ini dulu kan bawah masuk ke kali semuanya. Oh ini karena diblokir. Tinggal 2 belakang betul Bang. Iya. Jadi pakai back pelipit namanya pupuk. Tuh di situ itu terus. Bang. Bang Khairuddin kata Teddy lewat sana. Sini dulu Bang. Sini dulu ya. Katanya mau ke sini. Iya. Kuat semua. Mana depan apa? Ada penggilingan pelet. Oh. Ini juga. Ini harus nggak boleh mati. Mata air. Mata air beberapa ratus yang kita hidupin lagi. Tanya bambu kok kemari bukan tempat kuntilanak. Makanya wakil gubernur gua ajak ke sini biar jangan lihat nih. Dalam buangnya melalui samping-samping. Teknik inilah yang sebetulnya di negara-negara maju kayak di Singapura, contoh kita zaman dulu lagi Pak Wakil. Jangan dibeton-beton begitu. Waduh. Iya. Nih Pak Seko mana Pak Seko ya? Pak Seko. Tahu, udah. Bantuin gua besok bantu ini talangan nih. Tanaman bambunya. Kalau sini bambu. Ya bambu. Jadi Bambu. pengen saya bambu tetap aja buat sumber air betul, Jakarta. sumber air. Gitu. Atas itu bisa juga bambu. Bambu ya. Iya nggak? Yuk. Supaya nggak longsor. Pak ya. Bambu kuning buat santet. Iya. Yuk kita ke sungai Pak. Kita ngelepaskan ke sini.
Nuansanya. Ini jebol banyak. Nah, bawah sini. Abang saya banyak gambar sini. Abang gua bagi-bagi dulu. Masa taman menteng nggak ada tanaman menteng? Kan dari jadi air limbah jalanan oli segala macam. Dul, dari situ. Ini natural aja. Dari situ. Baru kita buang ke kali. Ini ke situ. Dia nambah. Ini masuk kali apa ini? Lahan. Dari situ dulu. Di atas. Jadi kita nih Pak Wakil, maksud saya ini PU udah Di atas. beton gitu aja gitu. Di atas ini nih. Ya abang sebagai wakil gua pokoknya ngomel lah, abang ngomel lah. Ngomel dan gua. Nah, banyak ngomel lah. Kalau dia wakil itu dia wakilnya Pak Kedir nih. jadi gini lah maksud saya, teras ini bantaran kali biar Jakarta. Ini pernah murah enggak? Kalau di sini kagak ada. Ini Kagak ada. Kalau ini mau Jakarta kalau. gitu bro. Nah, gua minta nih sekarang nih ya, Pak Wakil Bupati sekali. Kemarin kan gua minta dengan keikhlasan nih sebagai wakil gua Jakarta nih, abang sedekahkan licin Pak ya. Boleh. Hati licin. Boleh kita sedekahkan. Nah, lepaskan yang mana dulu? Siapa dulu nih? Pak Wagub dulu lah. Habis licin. Awas, pegangin. Awas licin. Licin jadi. Lepas dikit, Bang. Awas licin tuh. Pak berhenti dulu Pak buat dokumentasi Pak. Iya. Kami minggir. Udah Pak dokumentasi Pak sudah siap. Dapat enggak angelnya? Dapat enggak? Ya. Untuk sedekah. Oh satu sedekah ya. Oke. Kali dapat ya. Ya toh bagus toh. Ini kan. Ini biar makan lumut nih ya, biar nggak banjir nih. Ya dibuang ember ya. Wah, cepet bener, Bapak. Lagi, Pak Korsi. Ketua Bamus. Pak Eko Pak nih. Jenderal. Pak Jenderal. No, sekarang kembangin udah banyak lagi kan udah Pak. banyak lagi. Enggak berani sama ini Kak. Udah samping. Awas. Jangan milih-milih. Pak Camat. Ayo Pak Camat. Pak Camat bisa jadi Seko bisa jadi wakil. Pak Camat nah ya. Tolong sekarang nanam pohon, Mbak. Acara Hanura nih. Ya. Wakil Pak Gubernur. Acara Hanura kita. Pak Gubernur datang aku enggak. Waduh. Udah tinggalin dulu aja anak lain Pak. Iya. Gimana Waduh. Buat pelatihan anak-anak muda tentang pengetahuan sampah. Jadi Bang, tolong di program dengan anak-anak muda Betawi. Iyalah. Nah, juga begitu. Oh iya dibacang nih. Ini bom apa segala macam. Jengkol Kita tahu dulu. Ini jengkol. Ini ya. Mana buat? Kan pusatnya pengolahan di sini kalau kau kalau abang sanggup pusat pengolahannya di sini. Ada. Ya kita kan udah jalan. Ya. Kita tambah. Nah, risetnya dari anak Belah ini ya, gua belah ini ya. Ya. Belah ini. Ya. Ini lo coba sini aja. Gua pacul dulu. dia pacul Bang. Dibuka dulu Pak, politiknya dibuka dulu. Bang Asmi penasehat FPB tuh, Bang Asmi tanam. Ini pakai tangan aja. Bentar. Ini kan? Iya. Kurang. Benar, Pak. Ya, nyangkut. Maju dong, betul. Iya. Nah, ini petani. Oh, iya siap. Sama lah. Cukup tadi ya? Kurang nggak? Cukup ya? Boleh TV di sini aja nih, top buah. Gantian dulu. Atu-atu. Weh, ketua, ntar dulu ketua. Ketua. Udah rapi aja dasar. Udah orang tua.
Pacul. Nih. Udah. Ntar air belakang. Kagak ada TV-nya. Oke. Jul, sini Jul. Bang, TV sini ya, boleh. Pindah. Kode DPRD. Oke. Ayo, Pak. Bentar Pak TV, Pak. Ini apa? Sirsak. Ibrahim. Coba lihat tadi ini ya, Pak Ahmad. Ya, nanti yang panik lebih dahulu kau. Sip, mantap. Mantap lagi tangannya. Mantap. Iya. Sip, dingin mana? Sama-sama ketua dingin mana tangannya? Iya. Ini atau itu? Ya. Mana petani beneran, mana petani mangga besar. Beri udah. Di lapangan. Iya. Buat aspal itu. Bapak Ketua Bamus kita. Iya. Semangat. Ya. Berbeda jika hati ku terima, ku juga sayang, aku tak mengapa. Ini baru makanan Betawi namanya ya. PRD kembali ke hutan. Mohon izin Pak Wakil, tahan dulu. Nggak ada jengkolnya mana, Mat? Ada. Bang, kalau ketemu ya, nanti kita ngobrol ya. Oke. Besok. Kasih Pak.